Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadana la hadar syamsuddin Muhammad bin Malik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lanjutkan materinya. Watak tadi rindom bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyatam ni mu'ti wa huwa bisabakin haizun tafdila mustawjibun sana'iyal jamila. Watak tadi lana terapi apa alfiyah, watak tadi lana terapi apa alfiyah, ridon ing ridone Allah, bi ghairi sutin kelawan rindo kang tanpa bendu, faikotan haling ngungguli apa alfiyah Ibnu Malik, faikotan haling ngungguli apa alfiyah Ibnu Malik, alfiyah tabni mu'ti ing alfiyahe Ibnu Mu'ti. Watak tadilana terapi apa alfiyah ridon ing ridho oleh na terapi bi ghairi sutin kalawan tanpa bendu, faikotan haling ngungguli apa alfiyah Ibnu Malik, alfiyah tabni mu'ti ing alfiyah Ibnu Mu'ti. Wa huwa utawi alfiyah Ibnu Mu'ti, wa huwa utawi alfiyah Ibnu Mu'ti bisabken kelawan oleh dingini, bisabken kelawan oleh dingini haizun iku kang merkoleh, tafdilan engka utamaan, utawa tafdilan engkang den utamaake, mustaujibun tur kang hai apa alfiyah Ibnu Mu'ti sanai ing pengalem ingsun al jamila kang bagus. Wallahu yaqdi bi hibatin wafirah liwalahu fi darajatil akhirah kalamuna lafdun mufidun kastaqim wasmun fi'lun summa harfunil kalim. Wallahu utawi Allah iku yaqdi, wallahu utawi Allah iku yaqdi iku qadha sinten Allah, waweh sinten Allah bihibatin kelawan pira-pira peparing, bihibatin kelawan pira-pira peparing, wafiratin kang sampurna apa hibat limarang ingsun walahulan maring Ibnu Mu'ti, Ibnu Mu'ti fi darajatil akhirati ing dalam pira-pira derajat akhirat, ing dalam pira-pira derajat akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Watak tadirin di bakhri suhaikatan. Watak tadirin di bakhri suhaikatan al-muti.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqtadi rindon bi ghairi suhti fa'iqatan alfiyatam nimuti. Ini melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu bait yang kelima ini ya berarti. Ini saya maknani dulu. Alfiyah Ibnu Malik, kemarin kan pengarangnya kan Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik. Dinisbatkan kepada kakeknya yaitu Ibnu Malik. Kita katakan dengan Syekh Ibnu Malik saja supaya mudah. Wa taqtadi. Kemudian Alfiyah Ibnu Malik itu mengharapkan ridho memperoleh ridho tanpa kemarahan. Suhten itu kalau bahasa Jawa itu bendu. Kemudian Alfiyahnya Syekh Ibnu Malik itu mengungguli Alfiyahnya Syekh Ibnu Mu'ti. Ibnu Mu'ti ini penisbatannya, Syekh Ibnu Mu'ti ini asli nisbat dari ayahnya, ayah pengarang dari Alfiyah Ibnu Mu'ti. Siapa pengarang aslinya? Syekh Abi Zakaria Yahya bin Mu'ti bin Abdin Nur. Penisbatannya beda dengan Alfiyah Ibnu Malik. Kalau Alfiyah Ibnu Malik kan dinisbatkan pada kakeknya. Kalau Alfiyah Ibnu Mu'ti itu kan dinisbatkan pada nama romonya. Lah, kemudian nanti kalau dalam sejarah ini kan saya teruskan wahwa bisabkin haizun tafdilah. Sebelum bait wahwa bisabkin haizun tafdilah itu terdapat potongan yang sengaja dihilangkan oleh Syekh Ibnu Malik, yaitu fa'iqatan minha bi alfi baitin. Sebelum ada bait wahwa bisabkin haizun tafdila itu ada bait, potongan bait yang dihilangkan fa'iqatan minha bi alfi bait. Sejarahnya kenapa kok dihilangkan? Nanti redaksinya begini dalam yang dikatakan Syekh Ibnu Hamdun. Waqala al-alamah Ibnu Hamdun fi hasiyatihi alal Maqudi. Berarti hasiyah alal Maqudi. Wa yurwa anna Ibnu Malikin zada ba'da hada yakni fa'iqatan alfiyata bin Mu'ti zada fa'iqatan minha bi alfi bait. Diriwayatkan Syekh Ibnu Malik itu menambahkan bait fa'iqatan minha bi afi baitin setelah satar atau bait satar sani dari bait sebelumnya fa'iqatan alfiyata bin Mu'ti. Kemudian setelah nyampe fa'iqatan minha bi alfi baitin summa waqafa walam yastati aziyadata ala hada syi'ri ayaman. Pada suatu hari beliau sampai bait ini itu tidak bisa melanjutkan, tidak mampu melanjutkan syatar saninya. Kemudian faro'a syason fi manamihi. Ini beliau beberapa hari tidak mampu melanjutkan syatar saninya dan seterusnya, entah itu lupa, mungkin lupa memang. Kemudian faro'a syason fi manamihi. Beliau Syekh Ibnu Malik itu bermimpi dengan seorang laki-laki, seseorang. Faqala. Kemudian orang tadi, laki-laki tadi bertanya sama Syekh Ibnu Malik pada mimpinya. Sami'tu annaka tadau alfiyatan fin nahwi. Ini orang tadi ngomong, nanya sama Syekh Ibnu Malik, nanya begini. Ngomong-ngomong aku dengar kamu itu mengarang 1000 bait dalam pembahasan ilmu nahwu. Orang tadi bertanya seperti itu. Saya dengar kamu itu mengarang 1000 bait dalam pembahasan ilmu nahwu. Faqala Ibnu Malik, "Na'am." Ya, aku mengarang 1000 bait dalam pembahasan ilmu nahwu. Kemudian orang tadi bertanya lagi, "Faqala ila aina wasolta?" Sampai mana kamu mengarangnya? Ila aina wasolta, sampai mana kamu mengarangnya? Dijawab Syekh Ibnu Malik tadi. Kemudian orang tadi nanya lagi. Orang tadi nanya ila aina wasolta. Kemudian dijawab oleh Syekh Ibnu Malik. Ila fa'iqatan minha bi alfi baitin.
Aku mengarang sampai syatar atau bait fa'iqatan minha bi alfi baitin. Kemudian orang tadi nanya lagi, ma mana'aka min ismamil hadal bait? Apa yang membuat kamu tak mampu menyempurnakan atau menyelesaikan bait tersebut? Apa yang membuatmu tak mampu menyempurnakan atau meneruskan bait tersebut? Kemudian Syekh Ibnu Malik menjawab, mundu ayamin. Beberapa hari aku itu enggak bisa menyelesaikan, aku lupa. Padahal sudah aku rencanakan dari awal, sudah aku optimis, sudah aku yakin. Buktinya apa? Buktinya pada bait awal qala Muhammadun itu kan menggunakan redaksi qala yang kemarin itulah kan, yang kemarin. Seharusnya kan yaqulu. Kalau qala yang bermakna mustaqbal berarti musannifnya atau Ibnu Malik yakin, optimis sekarangnya akan jadi. Tapi nyampe satar ini beliau lupa. Ajastu mundu ayamin. Sejak beberapa hari aku nggak mampu. Kemudian orang tadi ngomong lagi, faqala lahu aturidu itsmamahu. Apakah engkau ingin menyempurnakan? Ditawani, rekene ditawani. Kemudian Syekh Ibnu Malik menjawab, faqala lahu, na'am, ya aku pengen meneruskan. Kemudian orang tadi ngomong lagi begini, wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Ini setelah ditawari oleh orang tadi, aturi itu itsmamahu, apakah engkau ingin menyempurnakan? Dijawab Syekh Ibnu Malik, ya aku ingin menyempurnakan. Orang tadi jawab berkata, wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Ini terusannya. Fa'iqatan minha bi alfi baitin wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Seharusnya disuruh meneruskan satar ini. Kemudian beliau tentunya mendengar perkataan orang tadi Syekh Ibnu Malik langsung curiga, loh kok seorang-orang menyindir. Beliau kan dalam posisi mengarang 1000 bait. Kemudian disindir wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Orang yang hidup itu terkadang mampu mengalahkan 1000 orang yang mati. Pantas saja. Walaupun satu orang hidup itu pasti mampu mengalahkan 1000 orang yang mati. Merasa tersindir dengan perkataan orang tadi. Kemudian beliau Syekh Ibnu Malik nanya lagi, la'allaka anta Ibnu Mu'ti, apakah engkau Ibnu Mu'ti? Beliau curiga, Syekh Ibnu Malik curiga, loh kok ujuk-ujuk ngomong ini, masa nyindir aku? Wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Kemudian beliau ngomong lagi, jawab, na'am, ya aku Ibnu Mu'ti. Syekh Ibnu Malik kaget, fastahya minhu falamma asbaha asqata zalika syatra faqala wa huwa bisabqin haizun tafdila ilal akhir. Kemudian setelah kejadian itu beliau malu. Setelah itu beliau langsung pagi harinya seketika menghapus satar fa'iqatan minha bil alfi baitin. Ini enggak jadi dipasang. Kalau ini enggak jadi dipasang berarti ini gugur. Karena ini tadi solusi dari orang tadi wal hayyu qad yaghlibu alfa mayyitin. Ini jadi gugur. Lah setelah ini dihapus Syekh Ibnu Malik, kemudian beliau langsung seketika ingat karangannya yang akan dilanjutkan apa? Langsung beliau berkata, wa huwa bisabqin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Artinya apa? Alfiyahnya beliau itu Ibnu Mu'ti, maksudnya berkat alfiyah Ibnu Mu'ti Syekh Abi Zakaria Yahya itu sebab ia mendahului itu pantas menerima keutamaan, wajar. Pencipta pertama kali, pembuat pertama kali itu pantas menerima keutamaan. Seperti halnya kalau kita tahu
Contohnya itu kita kan tahu pencipta awal atau pembuat awal telepon itu kan kalau kita di sekolah formal kita kenal dengan Alexander Graham Bell. Siapa penemu telepon pertama kali? Alexander Graham Bell. Lah kita tahu nggak mungkin telepon dulu itu secanggih sekarang, nggak mungkin. Pasti kan nggak terlalu tradisional banget pasti. Kemudian nyampe sekarang itu telepon sangat canggih. Lah yang hebat siapa? Apakah yang hebat orang sekarang yang membuat telepon secanggih itu? Kalau secara dohir kan memang kan karena canggih, tapi secara hakikat yang hebat, yang memperoleh, yang pantas memperoleh keutamaan atau pujian itu adalah pencetus pertama, yaitu Alexander Graham Bell. Semisal gitu ya kan, semisal dalam pembahasan yang formal kayak telepon. Itu sama halnya dengan Alfiyah Ibnu Mu'ti. Beliau pencipta pertama 1000 bait dalam pembahasan ilmu nahwu sharaf. Alfiyah Ibnu Mu'ti. Kemudian disusul dengan Alfiyah Ibnu Malik itu. Mustaujibun sana'iyal jamilah, dan berhak menerima pujianku yang indah. Berhak. Soalnya beliau pencetus pertama ya. Nah ini kan masanya dari Syekh Alfiyah Ibnu Malik itu tentunya lebih sepuh Alfiyah Ibnu Mu'ti. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah liwalahu fidarajatil akhirah. Dan Allah semoga memberikan pemberian yang sempurna kepadaku dan kepada Syekh Ibnu Mu'ti, Abi Yahya Zakaria di dalam derajat akhirat. Itu tentang pendahuluan Alfiyah. Kalau kita tahu itu kan Syekh Ibnu Malik kelahiran berapa? 598 Hijriah. Itu beliau wafat berarti 672-an. Yaitu beliau Syekh Ibnu Malik. Berarti sebelum Syekh Ibnu Malik ini ada Syekh Ibnu Mu'ti. Tentunya sebelumnya. Itu wafatnya sekitar 684 kalau Syekh Ibnu Mu'ti wafatnya. Berarti memang lebih dahulu Syekh Ibnu Mu'ti. Baik, al-kalamu wa ma yata'allafu minhu. Kalamuna lafdun mufidun kastakin wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim. Wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah.